Oke, ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi. Nah, di sini saya sebagai moderator untuk pemateri pertama. Nah, pemateri pertamanya itu yaitu tentang kebijakan pengetahuan Stikes Widya Nusantara Palu. Nah, di sini kita sudah kedatangan pematerinya. Nah, baik, sebelumnya saya perkenalkan pematerinya yaitu Bapak Tigor Hasitomorang, MH MK selaku Ketua Stikes yang membawakan materinya di sini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini materi yang kita berikan adalah masalah kebijakan Stikes Widya Nusantara Palu yang sudah disampaikan tadi. Diperkenalkan, saya sebagai Ketua Stikes memberikan materi tentang kebijakan pendidikan. Baik, tentunya merupakan hal yang pertama kita ketemu ini untuk berkenalan kepada mahasiswa baru di Stikes Widya Nusantara Palu yang terdiri dari Prodi Keperawatan Nurse, D3 Kebidanan, dan S1 Gizi. Dimanapun berada, dimaklumin aja kondisi kita saat ini masih belum memungkinkan untuk kita bertemu di kampus, tetapi mudah-mudahan dengan adanya vaksin dari COVID-19 ini, ke depan kita akan bisa bergabung di dalam kampus mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya. Oleh karena ini, saya berikan materi hari ini adalah landasan konseptual pendidikan, yaitu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan spesialisasi, sehingga pendidikan bergeser dari orientasi pencerahan atau akal budi menjadi profesionalisme. Nah, ini sangat tepat bagi kita yang bergerak di dalam bidang kesehatan, karena sebagai seorang tenaga kesehatan itu harus memang profesional di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana juga di dalam visi misi dari Stikes Widya Nusantara, menciptakan perawat atau tenaga kesehatan yang profesional. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan tinggi sejak awal bersifat otonom, termasuk dalam otonomi keilmuan. Pendidikan tinggi diasosiasikan dengan pembebasan manusia dari ikatan dan halangan. Jadi, di dalam mencari keilmuan itu adalah bersifatnya otonom. Jadi kebebasan untuk menggali, mengembangkan dari keilmuan itu sendiri. Jadi itulah pengertian daripada penyelenggaraan pendidikan. Jadi selama kita kuliah di kampus ini, mencari keilmuan yang sifatnya otonom, yang bisa dikembangkan oleh para mahasiswa itu sendiri melalui penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Lanjut. Nah, upaya perguruan tinggi membentuk sumber daya manusia yang unggul dan profesional, yaitu
menetapkan koordinasi antara lembaga dengan bidang pemasok kerja. Jadi Stikes Widya Nusantara sebagai pengelola tenaga-tenaga kesehatan, mendidik tenaga-tenaga kesehatan, kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak pengguna. Kira-kira keilmuan apa yang dibutuhkan atau kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau pihak rumah sakit, sehingga kita bisa menyesuaikan antara proses pendidikan itu dengan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Sehingga nanti kalau sudah lulus dari Stikes Widya Nusantara, maka mereka tidak canggung lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga itu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak pengguna dari lulusan. Kemudian yang kedua adalah memantapkan program profesi melalui penelitian, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat atau dengan model pembelajaran dengan yang menunjang. Di sini di dalam pendidikan itu atau di Stikes Widya Nusantara, apalagi saat-saat sekarang ini pemerintah mengharapkan untuk para mahasiswa juga dilibatkan untuk melakukan penelitian, apalagi juga dosen-dosennya. Jadi penelitian ini tujuannya adalah pengembangan keilmuan yang ada di pendidikan. Jadi dengan demikian maka seluruh mahasiswa itu nanti juga bagi yang mampu atau berminat itu diadakan penelitian-penelitian. Kebetulan pada saat ini untuk Stikes Widya Nusantara melakukan penelitian dari mahasiswa, pengabdian dari mahasiswa ada 2 orang yang sudah ditunjuk atau mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Inilah salah satu bentuk upaya-upaya yang dilakukan di dalam perguruan tinggi. Kemudian mengembangkan program Job Placement Center, jadi pengembangan pekerjaan tugas-tugas yang siap nanti ditempatkan di lapangan. Lanjut. Nah, contoh kebijakan pengelolaan perguruan tinggi atau otonomi perguruan tinggi yaitu satu, memberikan nilai tambah, meningkatkan daya saing penelitian, mengatasi kolonialisme di bidang iptek. Jadi inilah salah satu bentuk yang diberikan itu menjadi nilai tambah ya bagi para mahasiswa melakukan penelitian-penelitian di kampus. Kemudian kedua, mengkaji secara komprehensif proses perubahan struktur masyarakat termasuk mengatasi kemiskinan struktural, angka putus sekolah, pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi itu contohnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan inovasi teknologi, komunikasi dan informasi, memenuhi kebutuhan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan stakeholder. Jadi kurikulum yang ada di Stikes itu juga memang sudah kurikulum nasional, terus kemudian itu juga dievaluasi menjadi tingkat kebutuhan dari stakeholder atau kebutuhan dari pihak-pihak pengguna. Jadi keilmuan apa yang harus dimiliki oleh tenaga-tenaga lulusan sehingga mereka siap untuk bekerja di lapangan. Yang keempat adalah pembinaan etika dan mental. Nah, ini sangat penting bagi mahasiswa yang berada di Stikes Widya Nusantara karena etika itu adalah merupakan hal yang penting
ditanamkan bagi para mahasiswa, karena di mana nanti mahasiswa itu akan ketemu dengan masyarakat yang berlatar belakang macam-macam. Nah, etika adalah merupakan salah satu sikap atau sopan santun yang ditampilkan oleh para mahasiswa atau nanti kalau udah lulus. Karena pada prinsipnya pemahaman daripada tenaga kesehatan itu yang pertama adalah bagaimana etikanya, bagaimana sikapnya, bagaimana mentalnya menghadapi pasien atau menghadapi masyarakat yang sedang membutuhkan. Kalau etikanya kurang, ya karena itu etika yang langsung duluan ditampilkan, bukan ilmunya. Jadi kalau etikanya sudah dianggap dapat diterima oleh masyarakat, dapat diterima oleh keluarga, maka dengan sendirinya akan terjadi keakraban antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Jadi sehingga itu pembinaan etika di Stikes juga sangat kuat dilakukan. Lanjut. Isu-isu manajemen pendidikan tinggi, yaitu isunya adalah akuntabilitas dan jaminan mutu. Kemudian kurikulum dalam perspektif internasional. Nah, kalau kita katakan akuntabilitas dan jaminan mutu, karena memang itulah tuntutan dari pendidikan yang saat ini. Dan kurikulum juga, kurikulum kita menggunakan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh AIBNE untuk keperawatan, sedangkan dan juga diakui oleh Dikti. Kemudian tren pembiayaan pendidikan tinggi, ya memang tren pembiayaan pendidikan tinggi kita juga di Stikes mengupayakan pembiayaan yang lebih rendah atau lebih murah dengan maksud adalah yang penting tercapai tujuan. Jadi bukan bersifat bisnis. Kemudian globalisasi dan pendidikan tinggi. Nah, turun. Lanjut, ulangi. Turunkan. Materinya kenapa? Tidak. Bukan. Coba, kenapa jadi? Ya, oke. Dah, oke. Jadi ya, jadi tadi dia tren pembiayaan pendidikan tinggi, kemudian globalisasi dan pendidikan tinggi, tren tata kelola perguruan tinggi, proses pembelajaran di perguruan tinggi, dan tantangan dan strategi manajemen perguruan tinggi. Nah, ini adalah merupakan isu manajemen pendidikan tinggi yang tentunya memang perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu ada dua bagian, yaitu ada perguruan tinggi negeri dan yang disebut dengan PTN, sedangkan ada perguruan tinggi swasta yang disebut dengan PTS, yang semuanya itu adalah sama-sama bertujuan untuk mendidik putra-putri yang ada di Indonesia ini. Tetapi kalau dengan PTS itu
perguruan tinggi swasta selalu berupaya memberikan pelayanan-pelayanan kepada mahasiswa dengan sehemat mungkin, dengan pembiayaan yang rendah, dan tujuan tercapai. Baik, lanjut. Nah, kemudian akuntabilitas dan jaminan mutu. Jaminan mutu di Stikes Widya Nusantara Palu dilakukan melalui lembaga penjaminan mutu yang bertugas untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal. Pendidikan tinggi dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi Stikes Widya Nusantara telah dibentuknya sistem penjaminan mutu internal, yaitu adalah salah satu bagian yang ada di Stikes untuk melakukan pengawasan atau menjamin melakukan program-program yang ada dari Dikti sehingga penyelenggaraan pendidikan di Stikes dapat menjadi peningkatan akreditasinya bisa terpenuhi, bisa meningkat atau bisa diakui oleh di tengah-tengah masyarakat. Dan saat ini Stikes Widya Nusantara sudah terakreditasi dengan akreditasi B, yaitu prodi keperawatan, nurse, dan kebidanan. Kemudian tahun depan akreditasi dari institusi, yang mana seharusnya tahun ini dilakukan akreditasi, tetapi oleh karena situasi yang kita hadapi sekarang ini sehingga tahun depan baru dilakukan untuk akreditasi. Saat ini baru kita lakukan reakreditasi. Baik, lanjut. Nah, berkaitan dengan proses pendidikan yang ada di Stikes Widya Nusantara, maka kurikulum dan perspektif internasional. Kurikulum yang ada di Stikes Widya Nusantara itu yaitu adalah kurikulum yang berdasarkan kualifikasi kerangka nasional Indonesia, yaitu yang disebut dengan KKNI. Kurikulum ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian perspektif internasional dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama antara Stikes WN Palu dengan beberapa institusi pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu seperti India dan Filipina. Nah, ini kita lakukan adalah pengembangan kurikulum yang ada di Stikes Widya Nusantara, walaupun kualifikasi kerangka nasional Indonesia dari situ kurikulumnya, tetapi tetap kita melihat pengembangan atau kondisi-kondisi yang berada di wilayah kita sendiri, sehingga kurikulum itu ada ditambahkan melihat dari situasi yang ada di Kota Palu ini. Sehingga dengan demikian maka di kurikulum kita itu mengacu kepada perkuliahan atau kelebihannya adalah masuk di kegawat daruratan. Kemudian perspektif internasionalnya bahwa Stikes Widya Nusantara sudah melakukan kerjasama ke India, ke Filipina, juga melakukan kunjungan-kunjungan ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri sana, sehingga kita bisa tahu apa menjadi kebutuhan. Dan termasuk juga kerjasama. Stikes Widya Nusantara telah melakukan kerjasama dengan untuk rekrutmen lulusan, yaitu ke Arab, ke Jepang,
ke Taiwan, itu kita sudah lakukan untuk melakukan kerjasama sehingga lulusan yang ada dari Stikes Widya Nusantara dapat diterima bekerja di sana. Dan sampai sekarang ini kebutuhan tenaga kesehatan belum dapat kita penuhi karena masih banyak yang mencari pekerjaan di Indonesia. Kemudian belum. Ya, adanya beberapa alumni yang bekerja di luar negeri. Ini sudah ada di Arab, di Jerman, di Jepang dan Taiwan. Sudah ada, bahkan sudah beberapa tahun mereka ada di sana dan mereka sangat senang kita pekerjakan mereka ada di negara sana. Baik, lanjut. Nah, tren pembiayaan di Stikes Widya Nusantara mengingat dari kondisi dan situasi masyarakat kita di sini, maka Stikes itu dapat mengangsur pembiayaan kuliah. Ya, jadi jadwal angsuran sistem pembiayaan ini dapat dilihat di kalender akademik. Ya, jadi dapat diangsur pembiayaan kuliah per semester. Bahkan untuk masuk saja ke Stikes juga dapat diangsur pembiayaannya. Lanjut. Globalisasi pendidikan tinggi. Era globalisasi kian menuntut lulusan perguruan tinggi di Indonesia memahami tantangan dan tuntutan bisnis sehingga mampu bersaing dalam pasar asing. Nah, inilah menjadi tantangan kita ke depan. Ini harus kita pahami karena banyak negara-negara yang sudah membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan untuk bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, mau tidak mau mahasiswa harus meningkatkan kualitas dan kemampuan pada bidang tertentu, termasuk juga bahasa, sehingga nantinya akan memengaruhi kesuksesan dalam berkarir. Kemudian, Stikes Widya Nusantara Palu memfasilitasi mahasiswa dan para alumni dalam rangka berpartisipasi dalam globalisasi pendidikan tinggi. Lanjut. Kemudian tata kelola perguruan tinggi. Dalam mendukung kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, maka tata kelola Stikes Widya Nusantara Palu adalah sebagai berikut, yaitu transparansi, pengorganisasian, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan kepemimpinan. Nah, inilah tata kelola yang metode tata kelola yang ada di Stikes Widya Nusantara Palu. Jadi harus transparansi, ada pengorganisasian, berpartisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan kepemimpinan. Lanjut. Proses pembelajaran di perguruan tinggi. Proses pembelajaran di Stikes Widya Nusantara Palu diselenggarakan berdasarkan aturan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kita sebagaimana arahan dari Dikti itu yang kita laksanakan di Stikes ini. Cuman di dalam kampus Merdeka Stikes Widya Nusantara belum terlibat untuk itu karena tenaga kesehatan tidak seperti yang diprogramkan dalam kampus Merdeka. Standar pembelajaran ini tertuang di dalam peraturan akademik. Lanjut. Tantangan dan strategis. Ulangi, tantangan dan strategi manajemen perguruan tinggi. Tantangan yang dihadapi adalah mahasiswa dan alumni dituntut memiliki kemampuan yang mampu bersaing tingkat internasional. Strategi manajemen perguruan tinggi adalah, jadi diharapkan mahasiswa-mahasiswa yang belajar atau yang kuliah di kampus kita bisa harus dapat bersaing secara nasional dan juga internasional. Kenapa kita harus harapkan demikian? Karena kalau
tenaga-tenaga lulusan dari STIKES banyak digunakan di luar negeri, maka kita harus menyesuaikan juga baik dari kurikulumnya maupun dari pembelajarannya agar lulusan itu tidak canggung untuk bekerja di luar negeri. Kemudian berperan aktif dalam menjalankan setiap aturan dari Kemendikbud. Jadi semua aturan-aturan dari Mendikbud itu juga kita laksanakan. Kemudian mewajibkan kepada mahasiswa seluruh sivitas akademik untuk ikut dan patuh dalam menjalankan aturan yang telah diterapkan di lingkungan STIKES Widya Nusantara Palu. Lanjut. Kebijakan pendidikan tinggi STIKES Widya Nusantara Palu merujuk pada visi misi institusi. Nah, apa visi misi dari institusi? Mari kita lihat. Lanjut. Nah, ini dia. Visi STIKES Widya Nusantara Palu adalah menjadikan STIKES Widya Nusantara Palu menghasilkan lulusan yang profesional sesuai dengan kompetensi dan bersaing secara internasional di tahun 2025. Jadi ini sasaran yang akan kita capai ke depan. Jadi kalau mahasiswa belajar di STIKES Widya Nusantara, maka harapan kita adalah menjadi orang yang profesional di bidangnya dan dapat bersaing secara internasional. Jadi tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Kota Palu, maka kemampuannya juga sama dengan orang yang belajar di kampus-kampus lain dan termasuk secara internasional. Itu maksudnya. Lanjut. Nah, misinya adalah melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, kemudian melaksanakan penelitian dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kepengetahuan dan keterampilan serta memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan. Berikutnya, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melaksanakan peningkatan mutu dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi inilah yang visi dari STIKES Widya Nusantara Palu. Lanjut. Nah, peran aktif mahasiswa dan alumni. Jadi di sini mahasiswa harus berperan aktif di dalam aktivitas aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, mengikuti peraturan akademik dan melaksanakan penelitian dan pengabdian. Jadi sehingga dengan demikian yang sampai saat ini bahwa lulusan dari STIKES Widya Nusantara di dalam mengikuti UKOM itu kurang lebih 75% presentasinya dan pelacakan alumni itu juga 75%. Baik. Jadi kira-kira itulah kondisi dari STIKES Widya Nusantara di dalam mengikuti UKOM. Jadi kita bisa lulus 75% karena ini adalah merupakan tantangan dari kampus untuk bisa meluluskan harapan untuk menjadi 100% lulusan. Demikian, lanjut. Ya. Jadi kira-kira inilah penyampaian materi tentang kebijakan pendidikan tinggi di STIKES Widya Nusantara Palu. Dan harapan kita kepada mahasiswa-mahasiswa baru dengan kita ada pertemuan seperti ini dapat memahami dan mengenal lebih dalam lagi tentang STIKES Widya Nusantara Palu. Nanti kita akan ketemu
pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, sehingga perkuliahan dapat berjalan lancar ke tahun-tahun akan datang. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, itu tadi pemaparan materi dari Bapak Jurhas Sitomorang. Nah, selanjutnya seperti yang saya dengar dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa visi dari Stikes Widya Nusantara itu sendiri yaitu menghasilkan lulusan yang profesional sesuai dengan bidangnya dan bersaing secara internasional di tahun 2025. Nah, untuk itu kepada teman-teman calon mahasiswa baru, mungkin ada yang belum dipahami, mungkin saya buka sesi tanya jawab. Untuk itu kalau yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Tidak kelihatan. Ada Pak, bisa memereka kelihatan Pak. Untuk teman-teman calon mahasiswa baru, mungkin ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, saya rasa teman-teman calon mahasiswa baru sudah memahami, dan harapan saya juga teman-teman semuanya memahami apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Nah, karena di akhir pemateri kali ini kita akan melakukan post test, akan ada post test. Nah, untuk itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.